Haleluya, haleluya. Selamat malam, selamat kita bertemu lagi dalam Renungan Malam Susiani. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat hari. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, sehingga kami bisa ada pada saat hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, apa yang ingin Kau dengar. Untuk kami ketahui apa yang Engkau mau untuk kami dengar malam hari ini. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka sama-sama. Ayat renungan kita malam hari ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saya ulangi lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur itu adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak gampang untuk dikerjakan. Tetapi firman Tuhan berkata, itulah yang dikehendaki Allah untuk kita dapat perbuat. Maka sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan hal-hal yang kuperintahkan. Maka dalam hal itu, mengucap syukur ini wajib untuk kita bisa laksanakan. Ya, mengapa kita harus mengucap syukur? Atau kenapa mengucap syukur itu penting? Mungkin kita akan bahas. Karena mengucap syukur, dengan mengucap syukur, simpel saja kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Mungkin sesimpel itu kenapa kita harus mengucap syukur. Karena itu perintah Tuhan. Artinya tidak ada alasan lain kenapa kita harus mengucap syukur. Karena itu perintah Tuhan, karena kita sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dan orang yang menyatakan diri kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya. Hal yang pertama, dalam hal ini yang kita bicarakan malam hari ini adalah ucapan syukur. Alasan-alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur. Ya, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 mengatakan kenapa kita harus mengucap syukur? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hal yang pertama kenapa kita harus mengucap syukur, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tahu bahwa ada campur tangan Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sedikit memberatkan kita, mungkin sedikit menyusahkan kita, atau mungkin tidak sedikit tetapi begitu menyakitkan. Tapi kita coba untuk menaruh itu di hati kita, menaruh itu di pikiran kita, bahwa kalau Tuhan izinkan ini terjadi, berarti ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena bagi orang percaya, apapun yang terjadi dalam kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Hal yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena segala sesuatu sudah dirancangkan Allah untuk kebaikan kita. Hal yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kenapa kita harus mengucap syukur yang kedua? Karena ketika Tuhan mengizinkan masalah, persoalan, tantangan itu dalam kehidupan kita, berarti Tuhan juga akan menyediakan jalan keluar. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah, persoalan yang tidak ada jalan keluar. Kita harus taruhin dalam kehidupan kita. Ketika kita hadapi persoalan, kita yakin. Ketika kita berusaha untuk menyelesaikannya ya. Jadi bukan ketika kita menghadapi persoalan lalu kita hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa dan kita percaya bahwa Tuhan tolong. Wah, tidak akan seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa, tetapi tidak semua. Ada lebih banyak kita harus berusaha, kita harus mencoba. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Dan kalau Tuhan itu izinkan, berarti Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak mencobai kita dengan asal, tetapi punya tujuan untuk membuat kita lebih kuat, untuk membuat kita lebih bisa berharap kepada Tuhan. Tuhan harus izinkan kita melewati persoalan-persoalan agar kita bisa menjadi anak Tuhan yang kuat. Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30, kenapa kita harus mengucap syukur? Matius 10 ayat 30 di sana mengatakan bahwa dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat di lain, dituliskan di dalam Lukas 21. Lukas pasal yang ke-21. Lukas 21 ayat yang ke-18. Lukas 21 ayat 18 dituliskan di situ, tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu, rambut kepalamu akan hilang. Jadi apa yang terjadi dalam kita? Selai rambut. Siapa yang dapat menghitung selai rambut di kepala kita? Tetapi kalau itu satu jatuh, firman Tuhan berkata, sepengetahuan Tuhan. Apalagi segala sesuatu yang terjadi, lebih dari rambut. Sepengetahuan Tuhan. Percaya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mengucap syukur adalah hal yang terbaik yang dapat kita kerjakan. Karena ketika kita menggerutu, karena ketika kita bersungut-sungut, karena ketika kita khawatir, itu tidak akan membuat kita mendapat jalan keluar. Justru saat kita tenang, kita bersyukur, di situ letak kekuatan kita. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, berarti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Simple. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan menginginkan kita untuk bisa mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena segala sesuatu dalam rencangan Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, segala sesuatu dalam kehidupan kita, kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan tahu. Dilambangkan dengan selai rambut yang tidak bisa kita hitung. Itu terjatuh, Tuhan tahu. Apalagi hal-hal yang lain. Tuhan tahu segala kekurangan kita. Tuhan segala tahu segala keberatan kita. Tuhan segala tahu segala sesuatu yang kita rindukan. Dan Tuhan mempersiapkan itu untuk kita. Yang penting kita mengucap syukur. Yang penting kita mengucap syukur. Yang penting kita mengucap syukur. Haleluya. Malam hari ini mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Kami melakukan semua apa yang Tuhan inginkan untuk dapat kami kerjakan. Antara lain adalah mengucap syukur selalu. Ajar kami untuk mengerti apa yang jadi firman-Mu. Banyak hal yang kami kekhawatirkan. Banyak hal yang kami takutkan. Banyak hal yang kami tidak dapat mengerti. Tapi sesuai dengan firman-Mu, kami harus mengucap syukur. Terima kasih untuk malam hari ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kekal untuk selama-lamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sosianim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.